Yang pertama ada pengertian tentang artikel. Artikel adalah sebuah karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial, yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi dengan data dan fakta yang berbentuk tulisan. Selanjutnya ada tujuan artikel yang akan dijelaskan oleh Dea Rahmadi. Nah, tahu nggak sih teman-teman, ternyata artikel memiliki tujuan bagi si penulis dan si pembaca. Tujuan artikel bagi si penulis yang pertama, sarana menyampaikan gagasan si penulis dari susunan, rancangan, ide pokok yang dimiliki penulis mampu disampaikan melalui artikel. Yang kedua, sarana berpikir secara sistematis, membantu penulis berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana menyampaikan pemikiran secara ilmiah, karena artikel sendiri berasal dari penelitian ilmiah dan fakta yang dikuak oleh si penulis. Selanjutnya, tujuan bagi si pembaca. Yang pertama yaitu sarana mendapatkan informasi dan pengetahuan bagi si pembaca. Yang kedua, sarana mengedukasi. Dan yang ketiga, sarana hiburan bagi si pembaca. Selanjutnya, ada ciri-ciri yang akan dijelaskan oleh Lestari. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri artikel yang pertama, artikel ini didasari oleh fakta. Kalau ciri-ciri yang kedua, artikel ini bersifat faktual dan informatif. Kalau yang ketiga, mengandung opini atau gagasan subjektif. Lalu yang keempat, artikel ini dibuat secara singkat, jelas, dan padat. Lalu yang kelima, artikel ini dibuat secara sistematis. Selanjutnya adalah jenis-jenis yang akan dijelaskan oleh Mbak Maulida. Selanjutnya adalah jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel ada 4, yaitu artikel praktis, artikel ringan, artikel opini, dan artikel analisis ahli. Yang pertama adalah artikel praktis. Artikel praktis adalah artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Selanjutnya adalah artikel ringan. Artikel ringan adalah artikel yang berisi mengenai humor yang bersifat menghibur untuk pembaca, namun isinya tetap informatif. Selanjutnya adalah artikel opini. Artikel opini adalah artikel yang berisi mengenai opini atau pendapat. Nah, jenis artikel ini hanya terdapat pada surat kabar atau majalah. Yang terakhir adalah artikel analisis ahli. Jenis artikel ini adalah artikel yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, contohnya skripsi. Selanjutnya ada struktur artikel yang akan dijelaskan oleh Ananda Aulia. Nah, selanjutnya ada struktur artikel. Ada yang udah tahu belum nih apa aja struktur artikel itu? Kalau belum tahu, mari kita bahas ya. Yuk. Struktur artikel ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau yang biasa disebut dengan teks. Nah, pernyataan pendapat atau yang biasa disebut dengan teks ini biasanya berisi tentang opini dan tahap pengenalan dari isi artikel yang akan dibahas. Oleh karena itu, pada bagian ini biasanya mengandung penjelasan aktual yang penting sehingga dapat dijadikan fondasi dalam pembahasan sebuah artikel. Struktur yang kedua ada argumentasi. Nah, pada bagian argumentasi ini, artikel akan memuat penjelasan pokok permasalahan yang coba dibahas dan dikupas secara faktual berdasarkan fakta dan bersifat informatif, yaitu memberikan pengetahuan kepada pembaca. Yang ketiga, ada bagian akhir atau pernyataan ulang. Nah, pada bagian ini artikel akan memuat kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan dalam bentuk kesimpulan. Nah, ini nih struktur dari artikel. Udah pada tahu kan? Untuk selanjutnya, kaidah kebahasaan akan dijelaskan oleh Ilma. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan tersendiri memiliki ada 3. Yang pertama itu ada adverbia atau kata keterangan. Yang kedua ada konjungsi atau bisa disebut dengan kata hubung. Dan yang terakhir itu pemilihan kosakata. Tentunya kita dalam membuat artikel itu harus memilih kosakata yang padat, jelas, formal, dan rapi.